Baik, selamat pagi, selamat untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita masih diberi kesehatan, kita belajar hari ini. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Nya yang boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Baik, dipersiapkan segala sesuatu untuk mendukung pembelajaran kita hari ini, seperti bukumu dan alat-alat tulismu. Seperti pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai unsur-unsur berita, struktur berita, dan kebahasaan berita. Unsur-unsur berita sudah jelas kemarin kita bahas, antara lain ada dia yang disebut dengan adik Simba, bisa juga dengan istilah 5W tambah 1H, ya. 5W tambah 1H antara lain yang mencakup apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W tambah 1H, ya. Itu unsur-unsur berita. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai menyimpulkan isi berita. Tadi itu Bapak hanya sekedar mengingatkan pelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang kita kembali membahas mengenai penyimpulan isi berita. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian, atau bisa juga kita sebut dengan keputusan. Dari mana kita memperoleh kesimpulan? Kesimpulan bisa kita peroleh setelah membaca uraian atau setelah kita membaca sebuah berita. Kita bisa menarik kesimpulan dari berita tersebut. Kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi, di dalam kesimpulan ini sudah merangkum unsur-unsur berita tadi, ya. Sudah merangkum unsur-unsur berita tadi. Kita perhatikan pernyataan berikut, ya. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Ya, ini salah satu contoh kesimpulan dari sebuah berita. Mari kita perhatikan apa saja unsur 5W tambah 1H yang terkandung pada berita tersebut, ya. Pada contoh kesimpulan berita tersebut, ya. Apa yang diberitakan? Nah, itu dapat pada kesimpulan, contoh kesimpulan ini, ya. Apa? Mengapa terjadi kepadatan pelabuhan di Merak? Nah,
Ya. Siapa yang terlibat? Itu ada. Seperti tidak ada ya. Nah, di mana berita tersebut terjadi? Pelabuhan Merak. Jadi intinya sesuai dengan contoh tadi, berita itu, kesimpulan berita itu harus merangkum unsur-unsur berita. Nah, ya. Contoh yang kedua. Ini. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan AS di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di pusat perbelanjaan Pacific Place di Bilangan, Senayan, Jakarta Selatan. Ya. Jadi kedua contoh tadi merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Ya. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita. Apa unsur-unsur berita yang ada pada contoh kedua ini? Ya. Yang pertama ada unsur apa, ya. Apa yang diberitakan? Ada. Yang kedua, siapa yang ikut diberitakan dalam berita ini? Yang ketiga, di mana? Ya, di mana? Itu tentu tadi jawabannya ada di sini, AS di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Bagaimana proses kegiatan ini berlangsung? Pengenalan dilaksanakan di pusat perbelanjaan Pacific Place di Bilangan, Senayan. Ya, di mana terjadi? Di Bilangan, Senayan, Jakarta Selatan. Nah, walaupun memang tidak semua unsur berita ini harus ada dalam sebuah kesimpulan, tapi setidaknya mengandung beberapa unsur berita di dalamnya. Ya. Jadi begitu cara membuat sebuah kesimpulan dalam sebuah berita. Selanjutnya, ini hanya bentuk tugas, tidak perlu dulu dikerjakan. Nanti Bapak kasih perintah dari Google Classroom. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas kesimpulan. Sekarang kita membahas mengenai tanggapan terhadap isi berita. Ya, tanggapan terhadap isi berita. Baik, kita perhatikan contoh berikut. Ya, kita perhatikan contoh berikut ABC. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Contoh yang kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Contoh yang ketiga, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Jadi, ketiga contoh tanggapan itu merupakan
tanggapan terhadap isi berita. Ya. Apa itu tanggapan? Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan, ya, atau tanggapan adalah respon dari suatu ucapan atau perkataan. Ya. Bagaimana bentuk tanggapan dari sebuah berita? Tanggapan itu berbagai macam jenisnya. Ada yang berupa kritik atau komentar, ada juga yang berupa dukungan. Ya. Contoh, kita perhatikan contoh A dan B. Itu merupakan tanggapan yang berkaitan dengan isi dan struktur berita. Tapi contoh C berkaitan dengan aspek bahasanya. Ya. Jadi contoh A dan B itu tanggapannya berkaitan dengan isi dan struktur beritanya. Ya. Contoh A tadi, seseorang menanggapi informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat. Ya, cukup akurat. Yang bagian B, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Jadi tanggapan itu yang A dan B berkaitan dengan isi dan struktur beritanya. Sedangkan yang C tadi berkaitan dengan aspek bahasanya. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Contoh, kamu mendengar berita bahwa ada kecelakaan di Jalan Sutomo. Nah, jadi anak bapak ada yang mendengar berita ini atau ada yang membaca berita ini dari surat kabar. Jadi ketika kamu disuruh menanggapi isi berita tersebut, ya karena kamu mungkin sudah melihat dari segi struktur dan bahasanya, kamu menanggapi dari segi itu bahwa contohnya seperti ini. Nah, informasi yang disampaikan berita tadi cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi atau fakta yang ada di lapangan. Nah, seperti itu. Atau contohnya bahasa yang digunakan pada berita itu sulit untuk dipahami. Akhirnya saya tidak bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, bisa juga. Ya. Jadi, tanggapan itu adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Jadi kita perlu juga memberi tanggapan, baik tanggapan yang mengkritik, baik juga tanggapan yang memberi dukungan terhadap sebuah berita. Apa saja yang menjadi aspek-aspek tanggapan terhadap berita? Yang pertama itu ada isi, struktur berita. Yang kedua bahasa berita. Bapak ulangi. Yang pertama itu isi struktur berita. Di sini bisa kita lihat dari segi kebenaran dan kelengkapannya. Dari bahasa berita bisa kita perhatikan dari penggunaan kalimat dan pilihan katanya. Ya. Jadi aspek yang perlu kita tanggapi itu ada 6 bagian. Ya. Bisa kita lihat dari isinya, bisa kita beri tanggapan dari bahasanya, bisa dari kebenarannya, kelengkapan penggunaan kalimat, dan pilihan katanya. Ya. Jadi inilah aspek-aspek berita yang perlu kita tanggapi.
Baik, selanjutnya di sini ada kegiatan, ya, kegiatan 15. Coba kita jawab bersama-sama. Bagian A, manakah contoh tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu pemberitaan? Ya, manakah contoh tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu pemberitaan? Ini kita mau melihat di antara yang 5 ini mana dia aspek tanggapan tadi tetapi yang berbentuk isi, ya. Informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit, banyak pengulangan kata yang menyebabkan pendengar bingung. Ya, ini benar yang berkaitan dengan isi. Kita beri tanda centang. Isi pemberitaan itu sudah diberitakan oleh stasiun televisi lainnya. Jadi, isi berita tidak ada yang baru dan layak saya simak lagi. Ini juga isi, kita tentang. Berita itu hanya menginformasikan peristiwa negatif, seolah-olah dunia horor dan menakutkan. Apa tidak ada informasi lain yang membuat dunia menjadi lebih indah? Ya, ini juga masuk ke yang berkaitan dengan isi. Saya kira berita itu tidak pantas disimak oleh kalangan anak-anak karena banyak ungkapan kasar dan vulgar. Ya, ini bisa tanda centang. Kalau disampaikan dengan ungkapan yang sederhana, saya kira informasi yang disampaikan tadi malam akan mudah diikuti oleh setiap kalangan, hanya dipahami oleh kalangan intelektual. Ini juga berkaitan dengan isi. Oke, itu dia, nak. Bagian B, perhatikan kembali berita yang pernah kamu baca. Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan tanggapan atas informasi dalam berita tersebut? Oke, ini terlebih dahulu kau harus membaca sebuah berita. Ya, ini nanti saja kita kerjakan. Baik, selanjutnya menemukan struktur dan kaidah bahasa pada berita. Ini kemarin pada pertemuan kemarin ini juga sudah kita bahas struktur dan kebahasaan. Ya, silakan dibaca kembali bukunya, nak. Selanjutnya kaidah kebahasaan juga sudah, ya. Kaidah kebahasaan juga sudah kemarin. Ada penggunaan konjungsi temporal, ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Ya. Ada ini dia penggunaan konjungsi temporal, ya. Penggunaan konjungsi temporal yaitu maksudnya penggunaan konjungsi yang berkaitan dengan hubungan waktu, ya. Kemudian, sejak, awal, setelah, awalnya, akhirnya. Itu dia kalau konjungsi temporal. Oke. Baik. Sampai di sini materi kita hari ini dengan kesimpulan pelajaran kita dari tadi yang kita awali dari membuat kesimpulan dan memberi tanggapan. Kesimpulan itu adalah apa tadi kesimpulan itu? Kesimpulan adalah ringkasan akhir dari beberapa pernyataan yang ada sebelumnya. Ya.
keputusan akhir, ya, itu kesimpulan tadi. Tanggapan adalah respon atau sambutan yang dibuat oleh pembaca atau pendengar dari sebuah berita. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti akan Bapak kabari dari Google Classroom jika Bapak memberikan tugas. Dari penjelasan Bapak yang kurang dan lebihnya, yang kurangnya Bapak minta maaf, yang lebihnya semoga bermanfaat untuk anak didik Bapak semuanya. Salam, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Horas.